Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, mobil terbang mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sebuah perusahaan penyediaan layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara dengan ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, perundangan Israel yang melarang kegiatan di Israel bagian tepi barat dan Gaza mengundang kritik tajam berbagai pihak termasuk Indonesia. Amerika Serikat juga menyatakan prihatin dan bahkan mengatakan ada konsekuensinya bila Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan ke warga sipil di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat prihatin atas perundangan baru Israel yang melarang aktivitas UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. It poses risks for millions of Palestinians who rely on UNRWA for essential services, including healthcare and primary and secondary education. UNRWA, of course, plays a critical role in providing services to Palestinians in Gaza, the West Bank, and throughout the wider region. Keprihatinan Amerika Serikat juga disampaikan perwakilan Amerika dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. We know that right now there is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza.
Therefore, we have concerns about this legislation being implemented. Dubes Amerika untuk PBB mengatakan negaranya memahami bahwa larangan ini didasarkan pada keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober lalu. Namun UNRWA telah melakukan investigasi internal dan didesak mempercepat pembenahan. Larangan Israel terhadap UNRWA diputuskan di tengah seruan Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada pertengahan Oktober bahkan mengancam pengkajian ulang bantuan senjata ke Israel bila tidak ada tindakan dalam 30 hari. Larangan dituangkan dalam 2 undang-undang. Undang-undang pertama melarang UNRWA beroperasi di Israel mendapat dukungan bulat Knesset atau Parlemen Israel, dengan 92 anggota mendukung dan 10 menolak. Sementara undang-undang kedua melarang UNRWA di Gaza dan tepi barat mendapat dukungan 87 anggota dan 9 menolak. For the seventh, we shall not tolerate after the seventh an organization or an agency that calls itself humanitarian and participates in a massacre will not function in my country. Investigasi internal UNRWA sendiri menemukan bahwa 9 pegawainya terlibat serangan 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu perang Israel-Hamas. Tapi mereka yang mendukung UNRWA mengatakan badan ini memperkerjakan sekitar 30.000 orang. UNRWA, is the biggest employer in Palestine. There's a lot of doctors, teachers, a lot of service workers that work for UNRWA. You cannot guarantee the affiliation of every single person. Loai El-Basyuni adalah warga diaspora Palestina di Amerika Serikat yang melewatkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah UNRWA di Beit Hanun, Gaza Utara. Sekolah UNRWA juga sering mendapat sorotan karena dituduh memberi pelajaran antisemit dan anti-Israel. I went through the UNRWA education. UNRWA always try to stay apolitical, which actually why they get a lot of criticism from Palestinians, individuals and some Palestinian groups, because they really just, they're just serving United Nations agenda. Selain Amerika, sejumlah negara lain termasuk Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Israel melarang UNRWA. Kritikan juga datang dari lembaga pemerhati HAM dan kelompok bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 mengubah jalan hidup seorang diaspora Indonesia yang saat itu sedang kuliah di California. Berawal berjualan dari pintu ke pintu, kini perusahaannya telah menjangkau 50 negara bagian Amerika Serikat dan negara lain. But obviously, selling pencils and paper is not something that I kind of dream about. Coming to America, my true passion is actually in hospitality. Alih-alih bekerja di industri perhotelan dan penerbangan yang diimpikannya sejak kecil, Handi Hyo akhirnya berkiprah di bisnis perlengkapan kantor dan sekolah. In fact, the company was started by accident. As you know, 1997 kan Indonesia ada financial crisis. Of course, everything that I spend here with my sister, is 8-fold more. 8 kali lipat ya. Jadi, so that's when, like I said, my dad kind of gave me a call and like, hey, you got 2 options. Pack your bag and go home, or, do something while you're in the US. Tak ada pilihan lain, Handi yang saat itu sedang kuliah, lantas merintis bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. So, I just follow my dad's company kan di Indonesia, nama usahanya dia kan Udah Bangkit. Jadi waktu di US kita mau start bisnis, ya udahlah aku juga nggak tahu. Ya udahlah oke, Bangkit USA Inc. Jadi kayaknya perusahaan bangkit di Indonesia tapi ini yang cabang USA. Bermodalkan uang $50.000 yang dikirim ayahnya dan 2 kontainer produk dari Indonesia yang ternyata tak semua dapat dijual di Amerika, ia mulai menawarkan produknya. I tore up the yellow pages and find school and office supply store, gift store, and of course as I drive around. And I see any potential store, I just stop by. So now I start load up some of the inventory into my van. So I just go store to store and sell it on the spot. Handi kemudian belajar mengelola bisnis ini setelah mengikuti Expo di Los Angeles awal 1998.
Ia mendirikan kantor dengan gudang seluas 200 meter persegi dan melayani pangsa pasar penjual grosir. So that's when I was like, you know what, we need to have an American name. Because every time I make a call and I tell people I'm calling from dari Bangkit USA, they are like, which bank? gitu. Maka lahirlah nama Basic Products sebagai label produk yang ditawarkan. Setelah lebih dari seperempat abad, Basic Products kini melayani klien di 50 negara bagian AS, Kanada, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Perusahaannya juga melakukan ekspor ke Timur Tengah, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Menempati gedung seluas 20.000 meter persegi di El Monte, California, Handi melihat peluang untuk terus berkembang dan menambah pangsa pasar. Apalagi bisnis perlengkapan kantor dan sekolah di AS adalah bisnis bernilai miliaran dolar. We kind of like the Costco of school and office product. I put a very high emphasis on the quality of our products, but so we always try our best to keep it as close as possible to the national brand, but not at the price that what the national name brand are charging to the client. Dian Lim yang sudah bekerja sejak 2003 juga merasakan hal ini. Ya, sampai saat ini memang perusahaan kita berkembang terus ya. Saya harapkan kita tetap bisa eksis, apalagi kan saat ini kayaknya ekonomi di mana-mana sedang menghadapi masalah. Tapi sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan dan malah lebih baik. Tantangan yang dihadapi Handi saat ini adalah bisnis online dan kompetisi di bidang tenaga kerja, terutama setelah pandemi. Sehingga menjaga lingkungan kerja agar menyenangkan bagi karyawan menjadi salah satu upaya yang diterapkannya. Ini dirasakan Jocelyn Hartanto, lulusan UC Berkeley yang baru 7 bulan bekerja di perusahaan ini. Berasa feels like home sih, berasa kayaknya I feel accepted, I feel like belong here gitu loh kayak. Jadi rasanya mungkin nggak terlalu homesick juga, bangga juga lah supaya ada Ko Handi bisa membangun perusahaan di Amerika gitu sebesar ini. Dari El Monte, California, tim VOA. Pemirsa, kerjasama riset orangutan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak 2011. Ratusan mahasiswa melakukan riset di Stasiun Penelitian Orangutan Tuanan, Kalimantan Tengah. Dan bagaimanakah keseruannya? Berikut informasinya. Pola makan orangutan pun jadi salah satu topik yang dibahas pada acara Indonesia Focus 2024 awal Oktober lalu. It's really important so that we can maintain a healthy landscape, a nutritional landscape that's necessary for the survival of these orangutans. Konferensi tahunan ke-16 yang diorganisir di Asian Society for International Relations and Public Affairs atau ASIRPA tahun ini diadakan di Kedutaan Besar RI Washington DC. Bertujuan memfasilitasi penyebaran temuan penelitian dan mendorong kolaborasi di antara akademisi Indonesia dan internasional, konferensi menampilkan pembicara utama Aaron Fogel, Profesor Antropologi Rutgers University, New Jersey. In 2011, when I went to Rutgers University as an assistant professor, we signed an MOU with UNAS immediately to support the research at the Tuanan Orangutan Research Station and to facilitate a cross-cultural exchange of Indonesian and foreign students working together at the research station, promoting the conservation of the forest there and, of course, the biological studies of wild orangutans. Riset Aaron di Indonesia dimulai tahun 2004 saat menjadi fellow pasca doktoral Universitas Zurich. Bekerja sama dengan Universitas Nasional atau UNAS, ia melakukan penelitian di Pusat Riset Orangutan Tuanan sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Memahami variasi diet orangutan menjadi isu penting karena akan memengaruhi kelangsungan hidup satwa langka ini. Is because there are so many habitats that have been altered through anthropogenic change over the years, and understanding the resources that are necessary for the survival of this incredible species that is critically endangered. Riset Aaron juga menjadi wadah pertukaran budaya bagi mahasiswa Indonesia dan AS yang ikut dalam program ini.
Ada sekitar 160 mahasiswa Rutgers University dan UNAS yang ikut melakukan riset. 2/3-nya mahasiswi seperti Eva Hernandez-Hanner yang tengah menyelesaikan kuliah S3. Nothing prepares you, right, for like for being there, right? When I first got to Palangkaraya, and there I don't have that crutch to be able to speak English anymore. So I really had to get immersed and really learn from what the community was trying to teach me. But the students, they also know English a little bit, so it was a mutual thing, right? So it was really a cultural exchange. Sri Suci Utami Atmoko, dosen biologi Universitas Nasional, adalah ketua riset primata di UNAS yang juga salah satu direktur pusat riset orangutan tuanan sejak 2018. Budaya, contohnya mereka mau nggak mau ya harus mau tinggal di pondok berkayu, ya, nggak ada AC, terus juga kamar mandi yang seadanya, ya, terus juga etika sopan santun versi Indonesia, gitu ya. Terus kalau di kita itu adalah bahasa kali ya, tapi itu menjadi pemicu untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar langsung dengan teman-temannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Mempelajari primata seperti orang utan satwa langka yang memiliki banyak kesamaan fisiologis dengan manusia telah menjadi wadah yang memperkuat kerjasama ilmiah antara Indonesia dan AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Ahadian Utama, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film ini akan jadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying "Oh, let me help you," and then there was a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was something on his face that looked like it was kind of someone had hit him in the face, and he was on the ground for maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason to have a different point of view. It's really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang terus naik. Selain nobar film horor ini, KBRI juga mengadakan trick or treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika datang menggunakan berbagai kostum dan menikmati dekorasi Halloween di gedung tua yang berusia lebih dari 120 tahun tersebut.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat dinilai sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar. Terpuruknya angka ketenagakerjaan ini ditenggarai akibat beragam faktor, termasuk cuaca ekstrim. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw 2 hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was well below average, to use their phrase. 47% response rate, that number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%. The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenaga kerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down, and for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening, and ultimately, we may avoid that recession, but that deceleration and nominal or real growth may feel like one. And that may be also true for what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, the hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level. And wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ketergantungan pada energi berbasis batu bara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah Zimbabwe memeriksa kesehatan warga dan merelokasi mereka. Sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Wangge yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Wangge dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SESA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun.
Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Hwange Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Hwange is the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free, and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar, of using solar here in Hwange. Pihak SEZA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.